Nah, ini kita mereview kembali materi yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum join materi sebelumnya, kita review kembali. Nah, di sini untuk soal HOTS itu ya atau soal tentang level penalaran itu ada pada level C4, C5 dan C6. Nah, untuk edisi revisi ya Bapak Ibu ya, C5 dan C6 itu ada revisinya dengan kognitif yang sebelumnya. Nah, di sini untuk level kognitif analisis atau C4 ya. Bapak Ibu itu hafalkanlah beberapa KKO-nya. Yang paling sering keluar ini. Kemarin kita ini ya, Bapak Ibu ya, ini yang paling sering keluar. Mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, membandingkan, membagi, membuat diagram, dan menganalisis. Itu biasanya. Nah, untuk level C5, C5 itu biasanya KKO-nya ada membuktikan, memvalidasi, memproyeksikan, menyimpulkan, mengevaluasi, memberi saran, memberi argumentasi. Nah, untuk level C6, ada merencanakan, mengkombinasikan, merancang, merekonstruksi, membuat, menciptakan, mengkategorikan, dan mendesain. Nah, untuk level penalaran, nah jika Bapak Ibu nanti jumpa soal level penalaran, maka Bapak Ibu carilah KKO yang tertinggi dari C4, C5, dan C6. Biasanya pada soal level penalaran, mereka nanti akan buat petunjuknya pada soal level penalaran dari berikut gitu, biasanya seperti itu. Nah, berikutnya berpikir komunikasi matematis ya. Berpikir koneksi matematis adalah kemampuan seseorang dalam menyajikan hubungan internal dan eksternal dalam matematika yang meliputi koneksi antar dua topik matematika. Itu adalah koneksi matematis. Jadi dalam kata lain, koneksi matematis itu hubungan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain, ya. Nah, itu adalah koneksi matematis. Berikutnya, komunikasi matematis. ya, maaf, koneksi ya, maaf. Koneksi matematis ya, tadi ya Bapak Ibu ya, berarti mengaitkan ya. Nah, sekarang ya antara materi yang satu dengan materi yang lain. Nah, boleh juga antar materi ya, antar misalnya kayak matematika ke IPA gitu ya, tergantung topiknya ya. Nah, berikutnya berpikir kritis. Nah, berpikir kritis berpikir kreatif ya, didefinisikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan kognitif yang digunakan individu dalam menghadapi masalah ya dari suatu kondisi. Nah, berpikir kreatif ini adalah serangkaian proses memahami masalah, membuat hipotesisnya ya. Itu berpikir kreatif. Nah, berikutnya adalah komunikasi matematis. Nah, kalau komunikasi matematis itu biasanya dia mampu menyampaikan ide atau gagasan. Ya, Bapak Ibu ya, kalau komunikasi matematis itu ide atau gagasan. Nah, kalau tadi yang kreatif bisa membuat hipotesis dia. Ya. Nah, ini Ibu sudah di print belum yang ini, materi yang ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sedikit agak ragu memahami komunikasinya. Nah, kira-kira ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Nah, Bu, kalau teori Ausable, Bu. Teori Ausable belum saya ajarkan. Sudah atau belum Bapak Ibu? Sudah, Bu.
Ya, Ya Bu, kemarin pembelajaran bermakna Permisi ya. Bu, permisi Apa? Bu. Ya silakan. Mengenai tadi PTK Bu, Heeh. terkait dengan PTK-nya ini, untuk penulisan judul, rumusan penulisan judul itu PTK itu Ya Ibu suaranya hilang. Halo, suaranya hilang Bu, saya tidak bisa mendengar pertanyaannya. ya Bu, halo. Ya, silakan Ibu. Tadi tentang PTK. Di Mm-mm. sini yang saya tanyakan di sini, apakah ada kata kunci yang sering digunakan dalam penulisan sebuah judul PTK? Kata kuncinya adalah meningkatkan, Ibu. Harapan kita adalah meningkatkan. Itu kata kunci. Meningkatkan. Itu saja kata kuncinya, Ya, Bu. biasanya kata kuncinya di situ ada meningkatkan atau sinonim dari meningkatkan apa Bapak Ibu? Yang paling sering itu meningkatkan. Bagaimana Ibu? Jadi kata kuncinya di situ adalah meningkatkan peningkatan. Pokoknya ada harapan, kalimat harapan Ibu. Kalau biasanya Bu, kata kunci diganti misalnya penerapan, penggunaan. Kalau penerapkan tadi kan saya bilang sama Ibu kan, tadi kan ada variabel kita itu variabel apa saja kalau untuk judul? Bapak Ibu ingat, masih ingat? Harapan sama tindakan. Nah, kalau dia ada kata penerapan di depannya, berarti dia memulai dengan kalimat tindakan dahulu. Nih, seperti ini ya, yang nomor 4 ini ya. Kan tadi ada variabel tindakan, ada setting penelitian, dan ada variabel harapan. Nah, tindakannya adalah penerapan discovery learning. Gitu. Penerapan itu adalah variabel tindakan, Ibu. Iya, Bu. Sudah ngerti. Ya, kalau yang penting dia ada variabel harapannya adalah meningkatkan biasanya ya. Nah, tindakannya apa? Menggunakan penerapan apa gitu? Apakah penerapan discovery learning gitu? Jadi bisa saja judul tindakannya itu di depan boleh ya, seperti judul yang ini penerapan di depan ya, harapannya di belakang. Nah, bisa juga harapannya di depan, tindakannya di belakang, settingannya di tengah ya pada siswa. Atau bisa juga tindakan di depan, habis itu disambung dengan harapan, habis itu baru settingnya, setting penelitiannya siapa ya. Bisa dipahami Ibu? Iya, Bu. Iya, sudah. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu tentang teori ya? Tentang teori. Coba nami karena nami nahungkul. Nama guru. Teori belajar itu ada 4 yang pada kisi-kisi ya, yang diminta. Yang pertama teori Ausubel ya. Ausubel itu tentang apa Bapak Ibu? Tentang pembelajaran makna. Ya. Nah, selanjutnya ada prinsip. Nah, ini kemarin yang belum sempat saya cari. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya carikan dulu. Hari nu eta daftar ieu anu rampiran di wae diketik ulang atau tapi di second mana dari apa tempo iya foto apa buka lemari fotoan we anu mana dayana ya Pak anu buku lemari plastik
Nah, pada teori Ausubel ini ada prinsip ya. Yang pertama yaitu tentang pengaturan awal, diferensiasi progres, superordinat, dan penyesuaian integratif. Ini prinsip-prinsip dalam Ausubel. Nah, berikutnya tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu ada enaktif, ada ikonik, dan ada simbolik. Enaktif itu adalah benda nyata. Ikonik itu biasanya apa Bapak Ibu? Layarnya tidak bergerak, Bu. Tidak bergerak. Video, Bu. Gambar video. Yang Bapak Ibu yang lain, Video. ini layarnya apa enggak? Berganti enggak dengan teori belajar kognitif Tidak, sekarang? Bu. Yang tadi. Tidak ya? Ya. Ya. Oke. Untuk teori belajar kognitif yaitu ada enaktif yaitu benda nyata, ikonik itu biasanya video ya atau gambar-gambar. Kalau simbolik biasanya simbol-simbol apa namanya rumus ya Bapak Ibu ya. Ya. Biasanya itu. Video. Nah, kalau Dines adalah teorinya Mainan. bermain ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Piaget itu ada tahapannya 0 sampai 2 tahun itu sensori motor, 2 sampai 7 tahun itu praoperasional, 7 sampai 11 itu operasional konkret ya. 11 tahun ke atas itu operasional formal. Nah, kalau contoh soal yang ini teori belajar Piaget, anak 7 sampai 11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Kegiatan pembelajaran matematika yang sesuai dengan tahapan tersebut adalah Alat peraga Bu. alat peraga ya. Nah, soal yang ini guru ingin menerapkan teori Brunner. Nah, kalau Brunner di sini ada kotak kapur sama kemasan pasta gigi. Berarti apa Bapak Ibu? Bendanya ya, Enaktif. benda nyata ya. Berarti dia enaktif. Nah, teori Dines. Teori Dines apa Bapak Ibu? Yang Bermain. Bermain ya. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu tentang teori belajar? Insya Allah ini. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa? Boleh Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan bertanya kembali atau